Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu hasil observasi makhluk hidup dan lingkungannya, yang beranggotakan saya Hana Salma, absen 1, saya Ali Istofalia, absen 3, Saya Syaira Ulfinurita, absen 30. Saya Victoria Sanata Purwokerto Barat, absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi hewan cicak. Yang pertama, cicak bernapas dengan menggunakan paru-paru. Yang kedua, cara cicak beradaptasi yaitu dengan cara memutuskan ekornya atau yang disebut dengan autotomi. Yang ketiga, cara cicak berkembang biak yaitu dengan cara bertelur. Yang keempat, cara cicak mengeluarkan zat sisa dengan cara urin yang dihasilkan dari tubuhnya akan didaur ulang hingga mencapai 4-5 kali daur ulang. Yang kelima, cicak tumbuh dengan cara ovipar atau bertelur. Yang keenam, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding atau yang disebut dengan langit-langit. Yang ketujuh, cicak memutuskan ekornya ketika merasa terancam. Dan yang kedelapan, cicak memakan hewan serangga. Hasil observasi hewan bunglon. Bunglon bernafas menggunakan paru-paru. Bunglon beradaptasi dengan lingkungan dengan cara mengubah warna sesuai dengan warna lingkungan sekitar. Bunglon berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara melahirkan dan bertelur. Bunglon mengeluarkan zat sisa, yaitu kotoran bunglon. Bunglon tumbuh dan berkembang secara ovovivipar. Bunglon bergerak dengan cara merayap. Bunglon peka terhadap rangsangan dengan cara berganti warna tubuh atau disebut mimikri sebagai mekanisme perlindungan diri dari predator. Bunglon memakan serangga dan tumbuh. Hasil observasi hewan laba-laba. Yang pertama, laba-laba bernafas menggunakan trakea. Yang kedua, laba-laba beradaptasi dengan cara membuat jaringan yang bersifat lengket. Jaringan ini kemudian digunakan untuk menggulung hewan yang terperangkap untuk mangsa. Yang ketiga, laba-laba berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keempat, laba-laba mempunyai 7 kelenjar yang bisa menghasilkan jaring sutra di perutnya. Yang kelima, laba-laba umumnya tumbuh dan berkembang dengan cara bertelur yang akar dibungkus oleh kantung sutra. Yang keenam, laba-laba bergerak dengan melibatkan kaki pertama dan kaki ketiga dari satu sisi, sedangkan kaki kedua dan kaki keempat dari sisi lain secara bersamaan. Yang ketujuh, laba-laba pekat terhadap rangsangannya karena getaran pada jaring atau dedaunan mengingatkan mereka akan keberadaan mangsa. Yang kedelapan, laba-laba pemakan serangga. Hasil observasi semut rangrang. Semut rangrang bernafas dengan cara menghirup oksigen melalui spiral. Beradaptasi dengan cara memiliki 2 antena di kepalanya yang digunakan untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran bunyi. Berkembang biak dengan cara bertelur, mengeluarkan zat sisa dengan cara mengekspresikan zat sisa metabolisme di dalam tubuh yang tidak dibutuhkan lagi. Tumbuh dan berkembang dengan cara bertelur, bergerak dengan cara merayap di dinding, peka terhadap rangsang dengan cara antena di kepala semut. Makanan semut adalah cairan merah dan partikel kecil dari makanan padat yang mengandung gula, lemak, dan protein. Hasil observasi dari tumbuhan teratai. Yang pertama adalah teratai bernapas dengan cara batang dan akar teratai memiliki rongga-rongga udara, yaitu rongga-rongga ini berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar sehingga teratai dapat bernapas walaupun batang dan daun akar terendam dalam air. Yang kedua, cara beradaptasi teratai. Karena hidup di perairan, maka teratai ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang lembab dengan memiliki daun yang lebar dan tipis. Jadi, daun yang lebar dan tipis ini berfungsi agar penguapan air dapat terjadi dengan cepat dan mudah. 3. Cara teratai berkembang biak. Teratai dapat berkembang biak dengan cara generatif atau vegetatif. 4. Cara teratai mengeluarkan zat sisa. Teratai mengeluarkan racun dalam batang teks pipola
dan menyerap lagi zat-zat sisa dalam cairan kolagen. Cara teratai tumbuh dan berkembang. Teratai dapat berkembang biak dengan cara generatif ataupun vegetatif. Perkembangan generatif pada tumbuhan teratai adalah dengan cara menggunakan biji. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan teratai adalah dengan cara menanam bakal tunas pada teratai tersebut. Bergerak dengan cara akarnya mengembang di atas air dan berpindah mengikuti pergerakan air. Peka terhadap rangsang karena daunnya lebar. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.